pribadi. Itu Iya. tanggal 2. Masa tanggal 3 ditanya Mbak nggak bisa sebutin nominalnya berapa? Kan nggak masuk akal Mbak. Emang dikira saya orang bodoh? Saya ngerti Mbak. Ya kan waktu itu yang nanya kan pengen bilang ke akunya. Ya Mbak kenapa nggak jawab dengan benar berapa donasinya? Kan Mbak mau up ke saya. Saya kan yayasan, ketua yayasan. Tanpa saya emang Mbak bisa dapat donasi segitu. Ya bukan begitu Mbak, cuma kan waktu itu aku pikir ya udah samain aja lah kayak kemarin kayak gitu. Maksudnya apa samain kayak kemarin? Itu kan amanah Mbak. Maaf tunggu bentar, itu kan amanah. Nah terus dikit-dikit kalau misalnya ditegur itu istrinya ngadu sama Mas Agus, sedangkan kalian tahu Mas Agus itu lagi tahap pengobatan karena dia depresi dan stres banget. Dikit-dikit ngadu yang akhirnya Mas Agus kan jadi mentalnya tambah down makanya tadi itu saya sempat ngobrol sama istrinya terkait ini semua. Jawabannya nggak enak guys, untung saya rekam ya nggak, jadi ada rekamannya tuh dia ngomong apa tadi ya, bukan cuma ngomong apa tapi ngomong ngegas banget guys sama saya. Itu ya cara ucapan terima kasih ketika dibantu. Baru tahu sih saya itu, karena selama ini 4 tahun kita ngebantu orang ya, biasanya ya so far mereka welcome sama kita, ucapin ketulusan gitu ya, bukannya malah kita kayak mau minta numpang makan gitu ya di rumah dia gitu. Jadi sekian dan terima kasih informasi terkait donasi 1,5 miliar rupiah. Sekali lagi di sini saya pribadi saya minta maaf karena saya pun sudah melakukan yang terbaik dan ini di luar dari kuasa saya atas donasi yang sudah dipakai untuk bayar hutang ya guys. Walaupun yang pakai bukan saya gitu dan saya tidak akan pernah melakukan hal tersebut, dan saya juga jujur nggak nyangka bahwa ini akan terjadi dan tidak ada amanah ya guys. Jadi total donasi kurang lebih ya guys itu 1,5 miliar. Dan 1M baru kemarin sudah dipindahkan ke Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, yaitu yayasan saya. Sudah di hold untuk pengobatan Mas Agus. Contohnya kemarin ada berobat pakai biaya pribadi di Rumah Sakit JSC sebesar 2 juta lebih, itu pakai uangnya 1M itu guys ya. Dan sisanya sekitar 500-an itu ada di sana karena mereka yang meminta untuk tetap di sana, katanya untuk operasional 500-an kurang lebih ya guys. Jadi untuk yang minta kembali gimana ya, karena uang udah dibayar utang 100 juta, jadi gimana tuh, itu kan berarti berkurang. Dan uang donasi dari kami juga 25 juta ya, mungkin nanti akan ditemukan jalan keluar insyaallah nanti sama Abang Deddy Sumargo. Akhir cerita Agus Salim, korban penyiraman air keras di Jakarta Barat soal uang donasi 1,5 miliar. Setelah Pratiwi Novianti berbincang dengan Denny Sumargo, uang donasi Agus kini diatur oleh yayasan. Bukan tanpa alasan, hal itu dilakukan agar dapat memonitor dan mengatur pengeluarannya. Hal ini bermula dari Pratiwi Novianti yang merasa tak ada keterbukaan soal uang donasi yang ada di rekening Agus. Padahal seharusnya Agus tahu keluarga mengirimkan mutasi rekening terkait penggunaan uang donasi tersebut. Uang donasi itu terkumpul sekitar 1,5 miliar. Pratiwi Novianti dan Agus pun akhirnya menemukan titik terang. Pratiwi Novianti membeberkan apa keresahannya, kemudian Agus memberikan jawaban. Agus mengaku ada pengeluaran sebesar 98 juta yang dipakai untuk membayar hutang kerabatnya alias Wawa. Namun, Agus menyebut Wawa tak mengetahui hal tersebut. Hal itu dilakukan Agus sebagai ucapan terima kasih lantaran Wawa telah menampung dan mengurusnya selama terkena musibah ini. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Agus sedih banget. Sebenarnya tuh prihatin banget ya, melihat orang yang kesiram air keras itu sampai ngalamin kecacatan permanen. Logikanya tuh gini deh, orang kalau nggak prihatin dan kasihan banget, nggak mungkin akan ngasih duit secara cuma-cuma dengan nominal yang gede sampai ngumpulin banyak dana buat dia berobat gitu loh. Nggak dipikirin gitu loh. Atau mungkin cara berpikirnya si Agus tuh kayak gini deh, yang kayaknya Agus tuh udah nggak bisa sembuh deh ya, mesti berobat di mana-mana. Jadi uang 1,7 M itu kita bagi-bagi deh ke keluarga kita masing-masing.
Kan aku kayaknya memang kamu bisa sembuh ya. Aku sedih banget. Daripada nanti kebuang percuma duitnya hanya buat nyembuhin Agus yang gak bakalan bisa ngelihat lagi. Mending uangnya tuh dipakai buat yang lain. Biar hidup aku sama Ayang bisa lebih enak toyang ya, bener kan ya? Kan aku juga masih belum bisa bantuin keluarga, bantuin Uwa yang sayang sama Agus. Uangnya dipakai aja ya buat yang lain ya, biar Agus pakai BPJS aja. Kayaknya sih gitu ya cara pikirnya ya. Jangan-jangan soalnya di VT terakhir Agus belain istrinya dan ngomong kalau di rumah sakit itu nggak bisa gitu kalau pakai duit pribadi. Padahal kan kita bisa dapat rujukan dong kalau kita punya duit yang segede itu. Kita pasti dapat rekomendasi rumah sakit dari para suster-susternya, perawat-perawat di situ, ya kan? Di sisi lain, kini uang donasi yang ada di Agus sudah dipindahkan ke Yayasan Pratiwi Novianti. Hal itu pun diungkapkan Agus sendiri. Agus mengakui awalnya merasa keberatan dengan pemindahan dana tersebut. Namun, penjelasan dari rekan Pratiwi Novianti, Pak Gary, membuatnya lebih memahami situasi saat ini. Selain itu, Elmi, istri Agus, juga mengaku uang yang masuk ke rekeningnya sudah dimutasi ke pihak Yayasan Pratiwi Novianti, dan Pratiwi Novianti akan mengatur semua pengeluaran biaya pengobatan untuk Agus Salim. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Pernah dengar istilah nolongin anjing kejepit nggak? Nih, kayak sekarang nih, yang lagi rame tentang Banovi ya. Uang bantuan donasi diduga ditilep oleh Elmi, istri Agus Salim, korban penyiraman air keras di Jalan Nusa Indah, Jakarta Barat. Jadi, ceritanya itu, Pak Agus korban penyiraman air keras yang dilakukan oleh karyawannya dan mengalami luka bakar serius, terutama di bagian wajah, dan mengakibatkan kebutaan. Nah, di sana muncullah Banovi. Banovi membantu orang-orang yang memang membutuhkan dana untuk pengobatan. Dan kewajiban Banovi itu, selain membuka dana, Banovi juga terus memantau proses-prosesnya sampai si korban ini mendapatkan bantuan kesehatan sampai sembuh total gitu ya. Nah, yang jadi permasalahannya sekarang, pihak keluarga Pak Agus itu, kalau ada donasi yang masuk, tidak terbuka sama Banovi, terutama istrinya lah ya. Misal kalau ada dana masuk 50 juta nih, harusnya kan diobrolin ke Banovi, supaya apa? Supaya terkontrol gitu kan. Nah, ini tidak. Dan yang paling bikin Banovi kecewa, pas saat tahu kalau donasi yang sudah terkumpul itu sekitar 1,5 miliar ya teman-teman. Dan yang paling bikin Banovi kecewa itu sikap dari istrinya Pak Agus. Pas datang ke rumah itu, istri Pak Agus nggak ngasih senyum, nggak salaman, jangankan berterima kasih gitu loh. Bahasa tubuhnya tuh kayak nggak suka gitu loh sama Banovi. Padahal Banovi kan kesana tujuannya mau menolong gitu loh, mau membantu. Dan yang paling bikin Banovi geleng-geleng itu, uang sebesar 1,5 M itu ternyata sebagian dibagikan ke keluarganya Pak Agus. Dan ada yang bilang kalau itu untuk bayar utang. Itu ada video-videonya ya teman-teman. Nah, terus Banovi tuh semakin kecewa setelah tahu kalau uang 1,5 M itu hanya digunakan sebesar 900.000 untuk pengobatan Pak Agus. Ternyata keluarga Pak Agus sedang melakukan pengobatan dengan menggunakan BPJS. Tapi sekarang sih berita yang sekarang muncul katanya donasi yang sudah terkumpul itu mau diambil kembali katanya, karena tidak digunakan dengan baik, tidak digunakan sesuai tujuan utama gitu teman-teman. Terakhir, Agus Salim akhirnya mengungkap alasannya memberikan uang senilai 98 juta ke sang bibi dari hasil donasi untuk pengobatan dirinya usai menjadi korban air keras. Agus menyebut ingin membalas budi kebaikan sang bibi yang sudah merawatnya dari dulu. Sehingga saat memiliki uang, Agus dengan ikhlas membantu bibinya yang diteror rentenir karena memiliki hutang banyak.
Agus merasa kasihan melihat bibinya ditagih utang hingga rumah nyaris akan disita. Kendati begitu, merasa kasihan dan ingat perjuangan bibi yang merawatnya, Agus pun memberi uang tersebut untuk membayarkan utangnya ke bank. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.